Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari, para pengikut setia Sampan, dimanapun saat ini Anda berada. Kembali saya Pater Domikevi SVD menyapa Anda sekalian dalam renungan harian. Semoga kita semua selalu dilindungi dan diberkati Tuhan. Memberi supaya berkecukupan dan berkelimpahan. Saudara-saudari terkasih, belum pernah ada orang yang mati kelaparan karena memberi. Tidak pernah ada orang yang jatuh bangkrut atau miskin karena memberi sesuatu kepada orang lain. Saya kira ini adalah hukum kehidupan yang benar, bahwa kenyataannya kita tidak pernah miskin karena berbagi dengan sesama, atau kita tidak pernah mati kelaparan karena mau berbagi dengan orang lain. Hari ini sabda Tuhan mengajak kita untuk merefleksikan atau merenungkan hukum kehidupan ini. Tujuannya adalah supaya kita tidak jemu-jemu berbuat baik, dan supaya kita memberi dengan penuh kerelaan dan sukacita dalam hidup. Dalam bacaan pertama dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, Paulus sebenarnya mau menasehati jemaat-jemaat di Korintus agar memegang hukum hidup ini, bahwa hendaknya kita memberi dengan penuh sukacita dan kerelaan, dan jangan dengan hati yang penuh dengan beban, karena Allah akan melipat gandakan dan juga membuat kita hidup berkelimpahan dalam kebenaran kepada orang yang sanggup untuk berbagi dengan penuh ketulusan dan juga memberi dengan penuh kerelaan. Paulus sebenarnya mau mengajak kita untuk tidak hidup dalam egoisme yang sempit, mementingkan diri sendiri hanya karena ketakutan kalau saya memberi sesuatu kepada sesama, atau kalau saya berbagi pasti saya akan miskin atau saya akan mati kelaparan. Dalam bacaan Injil menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata bahwa jikalau biji gandum itu tidak jatuh dan mati, ia akan tetap sebiji saja. Tetapi jika ia jatuh dan mati, ia akan tumbuh dan menghasilkan buah yang berlimpah. Ia berbicara tentang pengorbanan dirinya yang total dengan menjalani perjalanan salib, dan akan berakhir dengan kematian, kemudian berujung pada kebangkitannya. Bahwa dengan mengorbankan dirinya, Yesus sebenarnya sedang membuat hidupnya itu bertumbuh di dalam semua manusia yang sebenarnya ditebusnya sebagai tujuan dari jalan salib, sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Saudara-saudariku terkasih, Yesus mengingatkan kita bahwa jika kita mau melindungi atau memagari jiwa kita dengan hidup mencintai diri kita sendiri, justru kita akan kehilangan diri kita, bahkan kehilangan segala apa yang melekat di dalam hidup kita. Tetapi jika kita mau berkorban, mau berbagi dan memberi kehidupan, sukacita, harapan, dan kebahagiaan, Tuhan akan melipat gandakan semua itu di dalam hidup kita di dunia ini, terutama
hidup kita di akhirat. Oleh karena itu sabda Tuhan pada hari ini sebenarnya mengajak kita untuk saling berbagi, untuk berbuat baik tanpa jemu-jemu, karena Tuhan akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup kita dan membuat hidup kita berkelimpahan dalam kebajikan dan juga kebenaran. Ingat, kita tidak pernah akan jatuh miskin atau mati karena kita mau berbuat baik bagi sesama. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kuatkanlah kami untuk sanggup berbuat baik dan bantulah kami dengan rahmat-Mu agar kami tidak hidup dalam kesempitan cinta diri, tetapi mau berbagi kehidupan, harapan, sukacita dan kebahagiaan dengan sesama kami yang membutuhkan. Berkatilah hidup kami hari ini. Berkatilah terutama semua orang yang sangat membutuhkan pertolongan-Mu, mereka yang sakit dan berbeban berat. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.